Kali ini peresensi Lydia Gusti akan meresensi sebuah buku lama tahun 2018 yang terbit cetakan pertama di tahun 2018 yang berjudul 40 Dongeng Fabel Asik. Kenapa dinamakan fabel? Karena tokohnya adalah hewan. Kemudian dikarang oleh siswa SMP 5 Padang Panjang, seluruh pengarangnya kelas 7. Semua isi lokal menulis satu buah fabel kemudian dibukukan. Dan ditambah lagi 10 karya guru penulis Ibu Lydia Gusti juga mengarang fabel. Nah, kenapa fabel ini dilahirkan jadi sebuah buku? Ini adalah menyangkut dengan materi kelas 7 menulis fabel. Jadi kemampuan keterampilannya kemudian siswa disuruh untuk menulis. Jadi bukan sekedar teori saja, tetapi siswa sudah bisa mengerahkan motoriknya, berkarya, bekerja, sehingga KD 4 itu yang keterampilan terbukti dengan siswa sudah bisa berkarya. Nah, karangan ini dicetak di penerbit Penahos, Jawa Barat. Kemudian tebalnya 215 halaman dan terdiri dari 40 buah fabel. Jadi di sini semua tokoh-tokoh binatang atau hewan berkaki 4 yang ada di hutan itu dipakai oleh si pengarang. Jadi tokoh-tokohnya ada kera, semut, laba-laba, ada kuda, ada gajah, ada ular. Semuanya itu menjadi tokoh. Banyak sekali tokoh-tokoh yang digunakan oleh si penulis yang satu lokal tersebut dengan menggunakan tokohnya adalah hewan gitu ya. Jadi di sini bagaimana penulis mengisahkan sebuah kejadian di hutan, tetapi dia memakai nama tokoh. Ada tokohnya kera, bagaimana kera yang jahat mencuri pisang sehingga tokoh lain merana karena akibat kera. Kemudian ada sesuatu yang nasihat yang diberikan oleh si pengarang bahwa walaupun di hutan itu ada pengajaran atau nasihat yang bisa kita petik dari cerpen fabel yang dibuat oleh siswa ini. Jadi mereka mengarang bukan sekadar mengarang saja, tapi ada nilai-nilai yang bisa kita petik dari karang-karangan mereka tersebut. Ada kisah anjing yang serakah, tetapi mereka ada jeranya, ada hukuman yang diberikan karena sifat mereka jahat. Si penulis memberikan sebuah teguran. Jadi ada sesuatu yang kita petik dari karang-karangan yang dikarang oleh siswa yang baru duduk di kelas 7 ini. Kemudian bagaimana anjing dengan kelinci. Nah, terus guru-gurunya hanya satu guru, Ibu Lydia Gusti, itu bagaimana dia mengisahkan kisah kucing dan anjing. Yang pada dasarnya kucing itu dan anjing satu rumah, mereka anak emas oleh tuannya, mereka di satu rumah kan, tetapi anjing mempunyai niat jelek, dia mendoakan empunya rumah meninggal sehingga dia bisa memakan tulang si punya rumah, sementara kucing mendoakan supaya tuannya itu kaya, dia bisa tidur di kasur atau di sofa yang empuk. Akhirnya terdengar oleh majikannya marah, akhirnya maka sampai sekarang anjing diusirnya keluar, makanya anjing tidak tidur lagi di dalam rumah tapi berada di luar. Itu kan nalar imajinasi pengarang. Terus bagaimana kisah kancil dengan monyet, bagaimana bunglon yang tidak punya pendirian, bagaimana akibat si anjing sehingga sampai sekarang dia menjulurkan lidahnya. Nah, bagaimana kisah si cicak kehilangan ekor, sampai sekarang cicak kehilangan ekor. Itu ada imajinasi pengarang bagaimana dia menceritakan kejadian-kejadian yang terjadi pada hewan dalam ceritanya ini. Jadi cerita ini patut sekali dibaca oleh siswa SMP apalagi kelas 7, dan juga guru-guru juga bisa berpedoman, punya pegangan. Ini adalah karya putra Padang Panjang melahirkan satu buah buku, dan alangkah buku ini patut
dibaca, dimiliki oleh setiap perpustakaan sekolah. Jadi tidak hanya berada di perpustakaan SMP 5 dan SMP 4 Padang Panjang saja. Kemudian kelemahan buku ini, kadang-kadang si penulis terlalu asik menulis sehingga kadang-kadang dia mempersatukan tokoh seperti kucing dengan tikus. Pada dasarnya mereka itu tidak bisa berteman. Mungkin pengarang mempunyai maksud lain, tetapi pada dasarnya tetap yang jahat akan diberikan tokoh yang jahat, seperti monyet itu tidak bisa diberi tokoh baik. Nah, ular dengan tikus itu tidak bisa disatukan, tidak bisa diajak berteman. Itu mungkin itu kelemahan dari pengarang yang baru belajar menulis gitu ya. Jadi pengambilan tokoh dari binatang-binatang itu juga harus selektif gitu ya. Terus penggunaan ejaannya sudah membaik karena diedit oleh guru bahasa Indonesianya. Nah, itulah sebuah buku yang patut dibaca oleh pelajar-pelajar Kota Padang Panjang. Sekian, terima kasih.